Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halil Fadila. Saya dari Prodi Sarjana Kebidanan tingkat 2. Saya berasal dari Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya yang berjudul Pelayanan Kesehatan Record Keeping. Jadi di PowerPoint saya ini ada 7 materi dari record keeping, yaitu yang pertama ada pengertian record keeping, yang kedua ada tujuan record keeping, yang ketiga ada manfaat record keeping, yang keempat ada batasan record keeping, yang kelima ada pelaksanaan record keeping, yang keenam ada bentuk record keeping, yang ketujuh ada mekanisme record keeping. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari record keeping, yaitu pengertian dari record keeping adalah dokumentasi, juga dikenal dengan istilah record keeping. Jadi record keeping ini adalah dokumentasi. Dokumentasi dalam kebidanan adalah suatu bukti pencatatan dan pelaporan yang dimiliki oleh bidan dalam melakukan pencatatan perawatan yang berguna untuk kepentingan klien, bidan, dan tim kesehatan. Selanjutnya ini ada tujuan dari record keeping. Tujuan record keeping ini ada dua, yaitu tujuan utama dan yang kedua adalah tujuan sekunder. Di sini saya akan menjelaskan yang tujuan utamanya, yaitu untuk mengidentifikasi suatu kesehatan pasien dalam rangka mendokumentasikan kebutuhan akan asuhan dan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan. Yang kedua itu ada tujuan sekunder, yaitu untuk penelitian, finansial, legal atau hukum, etika, dan jaminan mutu. Baiklah, di slide selanjutnya yaitu ada manfaat dari record keeping. Manfaat dari record keeping ini ada 6, yaitu aspek dokumentasi, aspek hukum, aspek pendidikan, aspek penelitian, aspek ekonomi, dan juga aspek manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aspek dokumentasi, yaitu untuk mendefinisikan fokus asuhan bagi klien atau kelompok, yaitu untuk memberikan kriteria klasifikasi pasien, untuk memenuhi persyaratan hukum, akreditasi, dan profesional. Selanjutnya ada aspek hukum, yaitu semua catatan informasi tentang klien merupakan dokumentasi resmi dan bernilai hukum. Bila terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan profesi kebidanan, di mana bidan sebagai pembeli dan klien sebagai pengguna jasa, maka dokumentasi diperlukan sewaktu-waktu. Selanjutnya ada aspek pendidikan. Aspek pendidikan yaitu dokumentasi mempunyai manfaat pendidikan karena isinya menyangkut kronologis dan kegiatan asuhan yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pembelajaran bagi siswa. Selanjutnya ada aspek penelitian, yaitu di dalamnya mengandung informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan atau objek riset dan pengembangan profesi. Selanjutnya aspek ekonomi. Aspek ekonomi yaitu mempunyai efek secara ekonomi. Semua tindakan atau asuhan yang belum, sedang, dan telah diberikan dicatat dengan lengkap yang dapat digunakan sebagai acuan dalam biaya bagi klien. Selanjutnya yang terakhir yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen ini melalui dokumentasi dalam dilihat sejauh mana peran fungsi bidan dalam memberikan asuhan kepada klien. Baiklah, di slide selanjutnya ada batasan record keeping. Batasan record keeping ini penyimpanan rekam medis. Penyimpanan rekam medis ini harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter gigi, dan penyimpanan sarana kesehatan. Batas waktu penyimpanan record keeping ini paling lama 5 tahun dari peraturan Menteri Kesehatan. Baiklah, di slide selanjutnya ada pelaksanaan record keeping. Pelaksanaan record keeping ini ada 4. Yang pertama adalah SOAPIR, yaitu yang berisikan planning subjektif, objektif, assessment, planning, implementasi, evaluasi, dan assessment. Yang kedua ada SOAPIE, yaitu subjektif, objektif, analisis, planning, implementation, dan evolution.
Selanjutnya, yang ketiga ada SWOT, yaitu subjektif, objektif, analisis, perencanaan, implementation, evaluation, dan dokumentasi. Dan terakhir ada SWOP, yaitu subjektif, objektif, assessment, dan planning. Baiklah, di slide selanjutnya ada bentuk dari record keeping. Bentuk record keeping ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada problem oriented record atau POR, yaitu suatu model pendokumentasian pelayanan kesehatan yang berorientasi pada masalah klien. Yang kedua yaitu source oriented record atau SOR, yaitu suatu model pendokumentasian sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada sumber informasi. Yang ketiga ada charting by exception, yaitu atau CBE, yaitu model dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif dari hasil penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Lalu yang terakhir ada CARDEC. CARDEC ini sistem dokumentasi dengan menggunakan serangkaian kartu dan membuat data penting tentang klien, problem klien, dan terapinya. Lalu di slide terakhir ini ada mekanisme dari record keeping, yaitu mekanisme record keeping ini dibagi menjadi 2, yaitu naratif dan flowsheet. Naratif adalah merupakan teknik yang dipakai untuk mencatat perkembangan pasien dari hari ke hari dalam bentuk narasi yang mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian, yaitu ada yang kedua adalah flowsheet. Flowsheet adalah merupakan cara tercepat dan paling efisien untuk mencatat informasi. Selain itu, tenaga kesehatan akan dengan mudah mengetahui keadaan klien hanya dengan melihat grafik yang terdapat pada flowsheet. Baiklah, segini saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.